Hai Sobat Remove, selamat datang di channel Raska Movie. Kali ini kita akan membahas film misteri yang berjudul Flag Plan. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan anaknya di pesawat dalam perjalanan mengantarkan jasad suaminya. Pemeran perempuan ini bernama Kyle Pratt yang diperankan oleh Jodie Foster. Bagaimana kelanjutan kisahnya? So let's see the movie. Film ini dibuka dengan menampilkan Kyle yang sedang melamun di stasiun kereta bawah tanah. Dia yang baru saja kehilangan suaminya yang meninggal 5 hari yang lalu karena terjatuh, membuat ia mengingat momen kebersamaannya sebelum kepergian suaminya tersebut. Kemudian scene berganti saat Kyle menidurkan anaknya Julia sebelum mereka akan berangkat ke New York untuk mengantarkan jasad suaminya esok hari. Saat akan menutup kain jendela, Kyle melihat 2 orang pria di seberang apartemennya sedang melihat ke jendela kamarnya, kemudian menghilang. Keesokan paginya mereka berangkat dan menjadi penumpang pertama yang masuk ke dalam pesawat tersebut. Setelah pesawat tinggal landas, Kyle mengajak anaknya untuk tidur di bangku kosong bagian belakang dan tanpa sadar, ia pun ikut tertidur. Saat terbangun, Kyle tidak melihat Julia dan ia pun mulai mencari Julia. Ia bertanya kepada beberapa penumpang, namun tidak ada satupun dari mereka yang melihat Kyle bersama Julia di pesawat. Kyle yang khawatir akhirnya mencari-cari anaknya, sehingga mulai membuat ketidaknyamanan kru pesawat tersebut. Sampai pada akhirnya Kyle meminta bertemu dengan kapten dan meminta kapten untuk mau membantunya mencari anaknya yang hilang ke seluruh bagian pesawat dan melarang penumpang untuk beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Di saat Kyle mencari anaknya, ia selalu ditemani oleh polisi udara bernama Carson. Beberapa kru yang mencari Julia mengomel karena merasa terpaksa mencari anak tersebut, dan ada juga yang tidak benar-benar mencari Julia. Hal ini membuat Kyle semakin kesal dan tak lama kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada kapten dan memaksa kapten untuk mengizinkannya memeriksa bagian kargo. Namun, kapten menolak dan menganggap Kyle sudah berlebihan. Pada saat pencarian tersebut, Kyle juga sempat menuduh orang Arab yang ia rasa pernah dilihatnya semalam di apartemennya. Terjadi sedikit cekcok antara Kyle dan orang Arab tersebut. Sampai akhirnya Kyle teralihkan karena lampu sabuk pengaman telah dimatikan, yang berarti dapat mengganggu pencarian anaknya yang hilang. Di saat Kyle menemui kapten memberitahu Kyle bahwa ia sepertinya sedang berhalusinasi membawa Julia di penerbangan ini. Karena kapten mendapatkan informasi bahwa Julia juga telah meninggal dunia bersamaan dengan suaminya. Kyle tetap tidak mempercayai hal tersebut karena ia sangat yakin Julia tidak bersama suaminya saat suaminya jatuh. Hal tersebut membuat Kyle kebingungan dan panik hingga ia berlari dan jatuh saat dihentikan sehingga ia pun pingsan. Setelah sadar, Kyle ditemani seorang penumpang yang berprofesi sebagai terapis. Ia berusaha untuk menenangkan Kyle agar bisa menerima kenyataan yang terjadi. Dan akhirnya Kyle meminta izin ke toilet untuk menyendiri. Namun, hal tersebut dilakukan Kyle untuk mengelabui Carson agar ia tetap bisa mencari anaknya. Kyle sangat yakin anaknya masih hidup dan bersamanya di pesawat tersebut, karena ia melihat gambar love yang dibuat oleh anaknya di jendela pesawat sebelum mereka lepas landas. Sesampai di toilet, Kyle langsung membuka langit-langit yang ada di atas toilet tersebut dan mulai melakukan hal yang membuat seluruh penumpang menjadi panik. Kyle sengaja melakukannya untuk mengalihkan perhatian Carson dan membuatnya bisa bebas mencari anaknya.
Cal dapat melakukan semua itu karena ia seorang insinyur pengembangan pesawat tersebut. Di saat keadaan panik, Cal pergi mencari anaknya di bagian kargo. Dan di sana dia hanya menemukan satu peti mati saja yang berisikan jasad suaminya, sehingga membuatnya semakin yakin anaknya masih hidup. Cal akhirnya ditemukan oleh Carson dan dibawa kembali ke tempat duduknya. Di saat itu, Cal memohon kepada Carson untuk mencari anaknya. Kemudian Carson menitipkan ia dengan salah satu pramugari. Pada scene selanjutnya diperlihatkan Carson pergi ke bagian kargo tempat peti mati suami Cal berada. Dia pun membuka paksa pinggiran dari peti mati tersebut yang ternyata berisikan bom. Kemudian ia memasangkan bom tersebut di bagian lain, yaitu bagian avionik, yang ternyata di sana juga ada Julia yang sedang tertidur. Setelah memasang bom di sekitar tempat Julia berada, Carson bertemu dengan kapten dan mengatakan, Cal meminta uang sebesar 50 juta dolar dan ditransfer ke rekening yang diberikan Carson. Selain itu, ia mengatakan untuk mendaratkan pesawat di tempat terdekat. Ia juga ingin disiapkan kendaraan dengan bensin penuh. Carson mengatakan kepada kapten untuk memenuhi keinginan Cal agar tidak ada penumpang ataupun kru yang menjadi korban, sebab Cal dan anggotanya yang lain akan meledakkan pesawat jika keinginannya tidak diikuti. Kemudian diperlihatkan scene antara seorang pramugari dan Carson. Ternyata pramugari itu membantu Carson untuk melakukan aksi jahatnya tersebut. Pramugari itu ketakutan karena dia merasa Cal mengetahui semua rencana Carson. Namun Carson bisa menenangkannya dan tetap melanjutkan aksinya. Tak lama kemudian Carson diberitahu oleh kapten bahwa uang tersebut sudah ditransfer dan pemberitahuan pesawat akan mendarat pun diumumkan, sehingga Cal bisa mencari anaknya. Kemudian di sana juga ada FBI yang akan membantu menginterogasi seluruh penumpang dan awak pesawat tersebut tentang kehilangan Julia. Di saat pesawat mendarat dan semua penumpang akan turun, Cal mengejar kapten dan menemuinya. Kapten pun kesal dan mengatakan semua keinginan Cal yang disampaikan oleh Carson tadi sudah dipenuhi. Namun Cal bingung dan membuatnya tersadar dan menahan Carson untuk turun. Cal telah mengetahui bahwa Carson lah pelakunya. Setelah semua penumpang dan kru pesawat turun sehingga hanya tinggal dirinya dan Carson saja di dalam pesawat tersebut, ketika Carson menutup pintu pesawat dengan sigap, Cal memukul kepala Carson dengan alat pemadam api hingga Carson tidak sadarkan diri. Kemudian Cal langsung mencari anaknya di ruang avionik. Di sana dia menemukan anaknya yang sedang tertidur dan segera menyelamatkannya. Dan Carson pun langsung menuju ruangan avionik tersebut. Sambil mencari Cal, Carson mengatakan bahwa penerbangan Cal sudah ia rencanakan, termasuk kematian suami Cal pun disengaja. Cal dipilih karena ia mengetahui semua mengenai pesawat. Ketika Carson menceritakan hal tersebut, Cal bersembunyi sambil menggendong anaknya. Cal berhasil meloloskan diri dari Carson, lalu Cal menekan tombol pemicu bom yang ia ambil tadi, dan Carson pun mati terkena ledakan bomnya sendiri. Ledakan tersebut membuat semua orang di sekitarnya kaget. Namun tidak lama kemudian Cal keluar sambil menggendong anaknya. Di akhir film, Kapten meminta maaf kepada Cal dan Julia pun tersadar. Jangan lupa like dan komen request film yang Sobat Review mau Mimin review, serta subscribe dan klik lonceng channel Raska Movie agar Mimin makin semangat upload videonya. Bye bye.